Padahal sing darani iman wis pokoke nyekiyakini nek ana Allah. Lah sing darani Islam. Lho salat itu rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi nganti ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kulo bolak-balik dibantah kiai seputi lho Gus, mung kadung Islam kok ora salat. Iman niku rukun iman, nak salat iku rukun. Jangan nerangno. Paham ya, terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama no. Antuk minabillah. Rukun Islam pertama syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor siji Allah, rukune Islam siji. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat tok. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Enggak itu misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuai sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut, Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman hilang. Begitu juga teng Jawa, baru kayak roto-roto wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kayak wong saleh apa baru kayak asal Islam? Baru kayak asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi ojo mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mengenai jadi aliran-aliran sing gampang kafir no wong, mereka ku anti liyane Allah kok mbok kafir. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Jadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa Islam. Paham gitu. Terus Allah niku ngitung lu per miskola napa dzarrah nggih, per napa miskola napa dzarrah. Lagi khawatir kula ngoten niku. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood, teng Las Vegas itu ngasilno bisnis. Bisnis penjualan CD porno yang ngasilno bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak sistem maksiat itu tutup, bisnisnya tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli, di Keramat Tunggak ditutup. Yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian nak iso juga jadi sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia musim haji seneng mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah nggih, seneng teng ibadahe napa Allah. Nggih liwat ngeten iki. Lha iku nak sampean seneng kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jengben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalal. Jadi niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean rasa seneng macam-macam. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Masih ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh lek malah kuale-wale kowe. Malah kuale-wale. Jadi ke dawuh Imam Ghazali misalnya ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng fillah. Seneng duwe anak mergo sok ben niku calon penerus sujud berarti seneng napa? Fillah. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, iku ya seneng fillah. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dia anti Tuhan selain Allah.
Pun kita terus niki kitab jinan simpen pokoknya bahwa niki napa memperbarui ukhuwah ya, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku fillah. Mulane kula boten nate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa boten roh. Mboten roh. Ora sopan piye ora roh. Sopan piye boten roh. Iki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa fillah. Lah kangge kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misale Ruhin jantungnya dicoplok urip ta ora? Nggih sampean jawab ya Ruhin nek jantungnya dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudul mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah. Allah iso gak gawe Ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati sakit ya, tetap kita sifati sakit. Lah misalnya kita memaksakan bayang nol piye ya udah tok urip ya guys, saya bayang no zaman pasir jadi Nabi Adam piye. Lah itu melane kadang Allah ora nyebut objek tapi mau nyebut wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Allah sing nguripno lan sing matekno gak nyebut objek. Mergo nek nyebut objek wong ra iso bayangno ndas keputul urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip syaratnya nganggo sidah. Paham ya? Tapi misalnya kue dadi Nabi Adam, misalnya kue bayangno dadi Nabi Adam barang rapo apa kowe bayangno dadi Nabi Adam tuwangi ning donya dhewean Gusti kula king pundi niku lho kok pasir. Menawa Nabi Adam malah janggal, ana wong kok ora percaya menawa nak ketemu pasir kok ora dadi aku. Mergo dekne ngerti ku jenise napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip king pundi Gusti? Iki lho kok pasir. Menawa tiap roh pasir kok gak dadi aku, malah dinteni dadine kan. Karena dia pengetahuannya tunggal, materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangkeli ngeten. Gus, mosok wong ning puanase neraka cek iso urip. Lah piye napa nek ning neraka urip ra iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah gak tak nyoal neraka kok koyo PKI ya. Masuk tak lalal-lalno banyu ayo ra iso urip. Ada sing mbok soal neraka mesti kecampur PKI. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa objeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa membayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno kowe iso urip ta? Ndak bisa kan? Lha ya rak padha-padha ra iso iku kudune contone aja neraka, iku contoh agama, contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusia ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya ndak bisa. Didapat jero banyu. Ndak bisa itu. Lah padha. Kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ku ya aneh. Wong ora ro sebabe urip kok iso urip. Mana kalau nanti ketemu tiang radhi PKI tobat gara-gara ngaji kula tak takoki ngoten. Lah kowe kok iso urip sebab apa? Ya ndak tahu pokoknya hidup. Nang kowe dhewe urip ora sebab kok saiki bareng urip takok apa? Iki kula suwun gitu. Terus sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek, namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndak sing berdiri sendiri. Pun nggih kula terusaken. Mun ngaji tafsir ngono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik al awwaluna tegese wong dhisik kabeh idza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita turoben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah aina ana ta kita lamap usuna iku yektine den tangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menuso asal usule saking napa lemah niku. Mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwal ladzi yuhyi
wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nek ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi manusa. La ta'ala fil maudhi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil maudhi'in ing dalem panggonan loro atahqiq te diwaca tahqiq kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhal alif nang bono alif bena antarané hamzatan ala wajene ing atase wajah loro. Iki kados sira akhira sapane. Laqad wa'idna teman-teman dan janji kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji. Ai hadal baksu tegese ikhlas janji badal mati sawise mati. Mingko perlu sangi sedurunge iki. In hada ora ana ta iki ema hada iki la satirul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. Akadiful awalin tegese cerita-cerita sing dhisik. Kala doh iki kaya dire cerita-cerita sing guyono. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidhammi lan tumah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman kedue sapa al-ardu te bumi wa man lan penduduk fiha ka ing dalem arat minal khalqi sang makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat. Saku bakal ngucap sapa kufar lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh fi mita asanya fidal. Tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fa ta'lamu namo ngerti sira kabeh anal qadira sak temene zat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtidak ing dalem kawitan iku qadirun zat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno badal mauti sawise mati. Zat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sakwise dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad maniku ta sapa rabbus samawati kang utahe mengirani pira-pira langit asap ikang pitu wa rabbul arsy lan pengirane aras alazimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya quluna wa ta saya quluna lillah ni sami-sami sapa bakal ngucap sapa ngake lillahi kagungane Allah. Sebagian kira saya quluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu rabbus samawati Allah. Afala tatakuna ana ta ora takwa sira kabeh tahdaruna tegese ana ta ora wedi sira kabeh ibadah tauhirihi ing nyembah liyane apa mestine kena ngerti Allah sing top apa kira wedi nyembah liyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad manunggutai sapa biadi kang iku tetep ing dalam kendhaline man malakutu kulli sein utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kulli sein wa ta'uti ta'ulil mubalaghati krana mubalaghah. Ngeten nggih kula terangno guys. Pokoke niki balik malih seneng fillah. Malakut itu sistem kendali, sistem milik. Niki nggih nguwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia menurut 200 juta gitu. Benar? 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabarnya sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sama yang tak warai caranya iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Kena kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai iki nganggo cara ulama. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa. Nggih, bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten lah Buddha macam-macam iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh tak terang to ya. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongan sinten? La Buddha iklima terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil Habil iklima la Buddha terus pindah-pindah tok Nabi Idris Nabi Nuh sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane. Sistem tubuh kita piye. Itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari satu dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Nah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyoal. Saiki sudah di tanah kok urip meneh carane piye?
Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Lho nggih to, mestinya kalau benda satu sudah diambil itu kan kurang. Ini ndak, manusia itu sistemnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa? Bapake. Kok ora putune dikurangi meneh. Ndak, tambah banyak ya organnya tetap penuh. Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas melete. Jare Sayyidina Ali nak ngajar wong alim nyen wajib melete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama masuk ben ning akhirat ku imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makalah Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah. Kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja, yo paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng dunya saiki sing mbok roy yo pertunjukan kekuasaan. Mari jare Abdul Qadir nak ngendikan, "A'umu fi bahri Jibril wa Mikail." Aku wis ngombe segarane Jibril be Mikail. Nak wong syariat nentang maksudnya ku piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampai saya kita bedai misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedungnya emas, pagere emas, terus nopo jenis permadani ini keng nopo pokoknya kuwabe emas, perak, mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan itu bukti apa? Kekuasaannya Allah. Terus aku gawe contoh nyamuk utawa semut. Hei malaikat Jibril, semut itu cuwili, neng jero iki ana jantunge, ana paru-paru, ya ana kumane, malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge, cuwili, kuwi gawene piye? Mesti Jibril jawab aku ya ora iso, sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut ku wis cilik, ya kawin ku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake ku organe sepiro? Paham ya? Lu cek de kuman terus kumane ku. Lu kumane ya kawin lu. Lain, mana bener Sayyidina Ali lah opo ke delok langit bumi ujung-ujungnya kesimpulannya sitok. Wis disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulannya sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirno kesimpulan. Akhirnya Jibril mbek cocokan mbek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab wis ora roh, iso pokoke lho. Lha iku melane ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nak iman wis ngene iki ra kuwatir mati, ra kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nah bener Sayyidina Ali lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sebenarnya muka safah imanku gak tambah, pancet. Ini bukan keangkuhan, cara dekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa? Kan sama, di akhirat pangerane nggih namung Allah Subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaannya Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaannya. Rumang samu nyamuk gak luwih seru timbang langit sapi itu bodoh angel, bodoh raisane. Kowe ra iso seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Itu disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mulane Allah ora tau isin gawe contoh nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit yang muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae.
ora iso. Lah iya, nak wong kafir ingkar menusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo dadi lemah, kudune ya ingkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati, pas dekne sapundhut digenti Qabil Habil terus sesuai digenti Ruhin. Ngene iki Ruhin meh mati, anak mesti Ruhin papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak ku luwih angel ta luwih gampang? Mboten. Jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwih angel ta luwih gampang? Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep ku prestasine pangeran, gak kurang ajar. Lho adek kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa, ku ora jagal blas anane tangi sing ngono apa? Mulane kula niku aneh tenan, tak anggap kafir ku wong aneh tenan. Wong bintuk nganti ngono kok ono wong bintuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kalan ami balhum adol iku ambek kebo ya ambek kebo. Ulaika kalan an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi koyo luwih cerdas. Balhum adol malah luwih goblok timbang kebo. Kejarene alasan ulama sing mufasir kebo nak diundang majikane cek moro berarti roh majikane ku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi paham ya, nak sampean kepengin berpikir nganggo cara di ulama kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan, itu prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran apa wa fi anfusikum afala tubsirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambahi iman. Mana wong alim mesti kekasih pangeran, somban itu digelar dikei mimbar. Ya Rasulullah ya Muhammad. Allah terus untuk kekasih diganggu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wae ke istirahat wong ra akal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi lakana khair. Mesti ini mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham? Ya wes Nabi medal ning teras iki biasa aja, itu kan sahabat kita. Kadang Nabi ora sing takok lah ya kanthi. Ku masyhur. Sahabat-sahabat sing rondo beling-beling dhisik. Iku Nabi semeneng ana orang masjid itu rumah orang anak-anak itu bisa rondo lonte beling. Liwat wae. Sahabat yang rondo beling-beling dhisik kok kurang mantan, mantan Nabi mangguyu. Iku masyhur gitu. Dadi kaya ana sahabat yang mantan-mantan beling yo di sini wong akeh, mantan kafir akeh mau mantan. Anakku wayu. Bisa misalnya cocokane wis sapa, coba rugen ngono elek gitu. Lha itu sahabat anak cek laris. Iya. Sahabat itu tukang iktikaf tapi mana? Bareng ketemu anak, ning Arab pun ana ngono ana gendiran. Anda nanti ning matur ya Rasulullah, niku mantan kula niku janji turun Islam hijrah teng Madinah. Tapi syaratnya kula ora. Terus masuk teng iki duwe ing jambae mengke saleh kula lagi. Ono sahabat sing terus terang takon. Akhir ayat turun azaniyati. Napa azani la yang illa zaniatan au musyrikah wa zaniyatu la yang tuha illa zanin au musyrik wa kullu ma dzalika ala Allah semoga Jibril kandhani Muhammad ra oleh wong mukmin saleh demi orientasi finansial ngerapi wong tukang terus itu kaulah tuh dari Nabi Muhammad kaulah dia Nabi gak ada Nabi roh kecelakaan itu membeli jadi Nabi itu masyhur sebagai sahabat yang kelas-kelas menunggu untuk orang sahabat yang Utsman, Umar Utsman itu zaman jahiliyah lahir atau zina, ngono lahir atau zina, maka masyhur sih tidak menghentikan fawa wa mazana itu di jahiliyatin wala islamin. Aku zaman Islam ya atau zina, zaman kafir ya atau apa. Jadi jangan kira orang setiap kafir punya perilaku buruk, enggak juga, banyak juga mereka yang ifah tidak pernah itu mau orang Islam ketika Abu Jahal itu tukang demenan. Abu Jahal itu orang paling bijak di Mekah sampai gelarnya Abdul Hakam, nopo. Fir'aun itu lucu, Abu Lahab itu lucu. Banyak orang yang anti zina karena zina itu makruh untuk sebenarnya setiap orang itu tidak senang. Wong lanang sing normal kan ya rasa nanti bojo lunjo, wong kok anggere wong ken. Mulane Islam jaga agama fitrah, mana agama fitrah
ketika Islam menolak zina, sebetulnya setiap fitrah manusia juga menolak. Paham ya? Makanya mbah-mbah Kanjeng Nabi itu senajan so zaman itu dereng enten Nabi, tetap diantara ciri khasnya apa tarokus sifa hafalan musibum aruhun adami wa ila abihi wa ummi. Taroku podo ninggal sopo mbah-mbah Nabi, termasuk secara umum suku Quraisy ninggal asifaha ing perzi. Nah, falam yusibhum mongko ora mekenani hum ing mbah-mbah Nabi apa aruhu eleke zin min adami wa ila abihi. Mane wong kafir Quraisy iku api-apike tradisi senajan to mereka kafir. Ketika Nabi mulai dakwah jadi nabi, itu orang kafir Muhammad itu aneh-aneh. Ketika Muhammad dianggap aneh-aneh, biasanya orang aneh-aneh itu pakai karpet. Mereka mendatangi ke Rasulullah, ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu kepengen jadi sudah, jamak nala kamalan. Kita urunan kita kayak hidup, dan wong kue paling sulit. Nah, aku yang aneh-aneh itu kepengen rapi, redaksinya itu pasti itu ya rapi, ora kok demenan, napa? Jika kamu anak-anak kepengen perempuan cantik, kita ini kita datangi orang tuanya perempuan itu, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan itu. Artinya apa? Suku Quraisy sudah anti zina. Sampai Bano mau Nabi seneng itu, kita akan bilang ke keluarganya untuk saya menikahkan dia sama. Artinya suku Quraisy itu menghormati sistem nikah, paham ya? Loh itu zaman Nabi hanya ada di Nabi itu yang ngomong orang-orang kafir. Jika kamu aneh-aneh ini uang, jamak nalakan malam. Kita kumpulkan uang untuk kamu. Fatakuna aksaro malam. Kamu orang paling kaya. Jika kamu aneh-aneh kepengen seneng perempuan, tak mintakan sama bapaknya. Zawasna kabiyah. Kemudian kamu sanikahkan. Itu menunjukkan suku Quraisy menghormati. Ini kau rapang. Apa seneng itu? Tak bayari. Nangklon itu enggak ada. Makanya suku Quraisy dipilih pangeran mergo di tradisi nikah, di tradisi nama. Jadi itu secara umum, makanya Allah milih Quraisy. Masyhur itu riwayat. Allah memilih tradisi Bani Ismail lewat Kinanah lewat ini. Tradisi terbaik sing Bani Hasyim, dan saya dipilih dari Bani Hasyim. Terus tradisi suku Quraisy itu lomo. Abu Lahab itu kafir, pamane Kanjeng Nabi. Pas Nabi lahir, wong ponakan lanang, dibiayai, kok ponakan? Ini suku apa? Jadi meskipun kaya ngono di watak kekafiran, peradabannya apik. Ini pangeran nyebut Abu Lahab itu dibujuk, ora demenen saya wa mro'atuhu hamma bujune Abu Lahab, ora kok demenane. Mergo tidak sini kafir. Nah itu sampai dulu sejarah yang saya kok ngomong sejarah ini sih jadi jualan buju, rano kawin, seneng kumpul kebu. Mau kurang sih, seringnya enter Nabi pun zaman Fatrah pun tradisinya loh. Pertama babai Kanjeng Nabi, ini diantara sifatnya babai Nabi apa? Tarakus sifat hafalam musibum arubun bin adami wa ila adami. Amin. Diwong itu ngerti ngoten-ngoten dan ngerti betapa suku Quraisy itu baik dalam hal seperti itu. Abu Jahal dia jenenge Abdul Hakam, cuma dia ini suwe-suwe sering musuhin Nabi disebut Abdul Jahal. Tahu gelarnya itu Abdul Hakam. Perang Badar Kanjeng Nabi menang itu termasuk untuk barokah Abu Jahal. Abu Jahal bagi perang Badar itu dulu. Ya ta'allaku bi astaril Ka'bah nyekeli kiswah nopo. Dungane ya terjimono be anak buah. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa'ayuna aqta'ulir rahim wajah Nabi malana rifa'afin bulu khodat. Siapa yang aturan jenengan salah paringi kalah. Jebule sisuke Abu Jahal mati. Mana terus melok donga itu. Sebenarnya salah bosku. Terus melok Kanjeng. Mergo dongane akhirnya ayat turun intas tafsiru faqad ja'akum. Jika kamu cari tahu siapa yang benar, maka sekarang sudah kelihatan siapa yang benar. Dulu dengan asbab itu Abu Jahal dungo nyekel Ka'bah, dungo sing salah kalah. Jebule sing ngamini ngerti. Jebule Abu Jahal kalah. Betul Islam. Kok Islam itu dari bos kula sing salah itu. Berarti dia piambak. Artinya Abu Jahal religius. Dungo ning ngarepe
lagi gitu loh. Terus mengenai ya seperti lengi-lengi terus. Nabi-nabi itu juga lah. Wong zaman fatroh, wong itu tradisi apa tarokus tiba hafalan musuh ma'aruhu min adabin wa ila sarotun nurun nubuwati fi asari Ibrahimul ya wa badru fi jadi Abdul Muttalib wa bini jadi sarotun nurun nubuwah. Kemudian nurun nubuwah ini berjalan terus menerus. Saro itu berjalan dari rahim-rahim sing zakiyah, rahim-rahim yang bersih, dari tulang-tulang sumsum yang bersih. Oh, jadi itu ngerti namanya. Jadi, tapi sahabat sebagian yang aradhun nas, yo tahu temenan macam-macam bisa. Mengenai terus tujuan itu mantan, murah mantan. Yo gue bareng, tapi itu orang yang sahabat jenis itu. Paham ya? Itu nabi-nabi mungkin juga. Tapi setelah nabi di Madinah, lalu kalau suwon wong itu etika, mungkin kiai semulang jam. Berjudi soal. Kena pulau buatan ngarang, buatan masalah. Cuma ini kan menyangkut etika. Kalau kiai mulang 2 jam, artinya memberikan waktu ke publik sudah 2. Bagus. Itu sana ayat walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana. Tentu itu nabi ya. Tapi kan secara umum ulama itu harus satu ulama. Ya diperlakukan ya tidak sehormat sama nabi tentu ya. Tapi ya minimal itu jangan. Karena ulama sudah menganggarkan waktu untuk itu roh. Warajulun nan wong lanang lahu kang tetep putih rajul qalbun hati tapi bila lisane lantam satu sedua warab wasuk mal kalam. Bahada mengkotaiki yaiku rajul sing duwe qalbun salim tapi ape ngomong tercekat merasa dirinya sendiri banyak salah. Iku wali wa itu waline pengira. Mahfudun terjaga fi sitrillah taala ing dalam tubuhnya Allah taala. Itu wali tapi dijaga oleh Allah ben rapati konangan. Fal khairu mongko ka apian kulal khairi kelan banget apiane iku indahu ana ing sadinge rajul iki. Apik tenan yo wong iki. Paduna kamu kok ngalapo sira wa mukhalata tahulan nyampuri wong iku. Wa khidmatahu lan ngitmai wong iku. Sabu kotir yo aneh. Waline jare mastur kon ngancani wong roh wae ora kon ngancani. Lan jare sabu kotir bantang. Lah mulane wali sik ben roh. Wali. Kalam ra wali akhire. Karo. Kayu khibba mongko seneng ka ing sira sapa Allah taala sapa Allah taala. Bon iku termasuk wong apik. Tapi paling apik sing ngene. Itu tadi kan orang baik tapi tercekat gak iso ngomong kebaikan mergo ngrasa awake dhewe cek salah iku ya wali. Wali papan atas biasa begini iki. Warajulun nang lanang tak alama kan belajar sapa rajul. Belajar ngrasa bener wa alama lan mulang sapa rajul. Wa amila lan nglakoni sapa rajul bi ilmihi kelan ilmune rajul. Yo belajar yo mulang terus yo iso nglakoni. La wa rajul iki al alimu billah iku wong sing ngerti Allah wa ayati lan ayat-ayate. Misalnya wong itu sedurunge mulang itu belajar dari itu diulang terus iso nglakoni misalnya nyata kula mulang tentang ayat-ayatnya Allah ya terus seneng tenan orang ayat-ayatnya Allah mergo mromosekno agamane iku wali tenan wali papan atas lah iku istaudaa mari titipan maksudnya maringi sapa Allah qalbahu ing atine rajul goro iba ilmihi ing ilmu-ilmu sing aneh. Goro iba ilmu sing aneh sing disimpen Allah. Wasar rohalan jembarno sapa wa sadrohu ing dadane rajul li qabulil ulumi krana nampa ilmu. Iki paling disenengi Kanjeng Nabi mergo ana sinaune ya ana mulange. Nek sinau tok pinter dhewe kan egois. Mulang tok ra sinau sing mulang napa? Paham nggih? Paham ya? Terus dekne iso nglakoni. Misalnya senang pangeran ya, asik tenan dengan pangeran baladina amanu asaddu hubbal. Contoh paling gampang ya tadi. Semua yang di sini atau siapa saja pernah ngaji saya tentu ngerti kalimat la ilaha illallah itu apa. Itu kalimat haqqin alihan ahya walihan mut. Memiliki walihan apa wabiyah? Walihan. Orang bingung. Nak ijazah pulau sangking Mbak Mun biasanya nak teng daerah itu wabiyah, tapi nak teng daerah-daerah liya gitu wali alih anak ya
walihan tapi sebagian riwayat buat dia itu ayo nak bener wabian pas tapi yang bodoh api wong bedanya ala bejai raro mantep enak raro itu cuma masalahnya nak wong awam sekali apalan itu digenti itu ragu wong apale dia repot ngadani wong awam jadi nyata tak dijono contoh betapa pentingnya belajar. Kalau nu sering mulang, terutama ambil wong mati sing meh mati atau bar mati, ngelepas jenazah. Ini rumah nonton. Habib Abdul Haddad itu ngalin Habib sampai tergelar Qutbul Irsyad. Tapi orang wong alim kok orang diutang jasa ambek wong alim kok berarti. Jadi beliau itu paling seneng be kitab jenis Zadimah. Kalau gak kitab karangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu ulama sing dikagumi Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu masyarakat itu nomor 1 Umar Al-Atas. Jadi beliau itu jenis Umar Al-Atas. Nah ini bab pegangan kitab beliau itu Al-Masra'ul Rawi. Kalau dia gak ada kitab namanya Masra'ul Rawi. Terus tapi kalau kitabnya orang ajam non sayyid yang disenangi sendiri karangan Ibnu Qayyim itu mungkin just tenan juga ya. Kalau contoh nol, ben gue nak mau dari dulu ben waras mana. Tak tangek nol sama tuh. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika nerangno kalimat tauhid. Monggo nanti ngisi acara pengajian, sing teko tidak itu. Iya iya. Somo to kita kan. Iku jadi ngeten iki pentingnya belajar. Ibnu Qayyim promosi ngendikan La ilaha illallah kalimatun bisa bihal amin wa li ajliha khuliqatil jannatu wan nar wa li ajliha aujabahu al-jannah. Pokoknya beliau promosi kowe roh hikmah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu satu kalimat sing nabi diutus dadi nabi mergo mromosekno la ilaha illallah. Saiki neraka digawe ku jero iku mau anggar neraka itu digawe itu jerubah nganti umpama barang diceblokno itu ngenteni kok ngisor ngenteni 70 itu ngenteni biru-biru lah itu yo digawe pangeran kanggo wong sing nolak ya swarga itu bintang piro dari ini ayo dari lu kan bro kita pulang lah kowe boke keloro ning hotel gak kelar bro wong kula keriting kabeh sembrono. Kalau nu ingin takut dia di rapi, bisa dari itu kira tak dari loro. Kamu takut kancaku kok hitung pulang, nggak sih? Merugikan bohong. Nah, Mustafa bro di sini. Pulang, timur. Kira. Gak perlu momen, itu arti kira. Mustafa. Gak umumnya kayak gini nggak promosi kira. Kita ngobrol. Iku gue ganti bujuk yang elek apa nambahin? Jadi bujuk diganti ini terjadi. Oh nana roh. Lah iku Ibnu Qayyim nerangno tak balen malih. Neraka koyo ngono jerone, nganti Allah gawe akorep, gawe kala jengking uwa. Iku ya kanggo sing nolak. Swarga digawe mewahe koyo ngono kanggo sing nampa. Jadi akhirnya lah berhubung ono swarga neraka ono pelatihan. Akhirnya Allah gawe dulu iku pelatihan. Sopo sing nampa? Jadi gue nglatih iku Allah ngutus nabi. Jadi Allah ngutus nabi demi la ilaha illallah, neraka digawe ya kanggo sing nolak la ilaha illallah. Swarga digawe ya kanggo sing nampa. Intine la ilaha illallah kuncine dunya akhir. Lu ngono kok lafat mbok turu. Artinya ngeten, betul enggak wong sing merofak sakno la ilaha illallah sinau sik kados kula. Ambek wong terus ora tau sinau mau dhehem tok ning majelis la ilaha illallah sing ngantuk. Betul gak jawab. Betul sing sinau tenan iso tenan betapa kalimatnya spesial. Nganti Allah gawe swarga ngono mewah ya kanggo sing nampa. Gawe neraka koyo ngono ngerine kanggo sing nolak. Karena Allah itu ngerverso nak sunatullah butuh proses gawe dunia wong dikei kesempatan berumur
Nah, tapi uang cek iso iku jalara jenengan ra ngutus pelatih kalau kan iso diutus ta pelatih rupane. Nah Nabi kapundhut digetilah oleh ulama. Ya saiki misalnya ulama dhewe gak meromosakno la ilaha tapi meromosakno itu penting. Nah ra sugih ra ono wong ngandel. Iku ora kudu ulama, lonela yo ngerti nek sugih iku penting, Mbah, barang sak ulama. Maling yo ngerti nek sugih iku penting. Badan narkoba yo ngerti nek sugih iku. Ulama yang melok ngomong. Ulama itu ngomong pentingnya tahajud, pentingnya mikir itu lonte raro. Ulama kok melok ngomong, mulai kalau ingin ngaji nunggu Bojonegoro, kalau kiai kok ngomong duit itu penting. Lonte nganti jadi lonte, duit berkorong nggak duit itu. Copet nganti copet berkorong ngerti nggak duit itu. Tapi kiai kita foto-foto si melok-melok ngomong duit. Mau ngaji kita tak foto ilmu deh kok foto copet ngono perkara nih ngerti nak duit. Tapi aku sih ngomong zaman berkonten ke dalil nyata. Aku ora rasane ora di duit loro. Ya wis ngono ya tajribah ini. Mengenai Imam Syafi'i ini Fatul Ulama itu nggak boleh diapal agama ini. Fasihan ida maka nabi dikiri robihi wa fi masiwahu fil warokana ahsana. Imam Syafi'i kan itu kena orang alim ciri ini sih. Nak nyifati Allah itu terus fasih. Nyaman. Untuk Allah itu Quran itu nyaman. Tidak ngomong liane yang terkait Allah itu agama rapat nasi. Sehingga ada orang wali yang ngomong duit fase, ngomong penting kenal pejabat, relasi, mitra, kuasa. Bareng ngomong sifatnya Allah, asmaul husna rapat. Munamuni seneng Allah, sifatnya Allah. Tapi struktur namanya partai, tokoh, ketua umumnya sampai sekretarisnya apa? Partai liyo ya apa? Ketuanya Nasdem ini, sekretarisnya ini, ketua Golkar ini, sengaja ini, lu bareng asmaul husna di PDI. Wah, awas, ya. Mana soal husna apa lo? Paling gak ada takut pangeran. Roh ketua Nasdem, besok ketua Golkar, sekretaris, enak takut. Aku ngerti apa? Ngertos pangeran. Gue wahyu coba Jibril, sinyal penyawa Israel ngertos pulau ini banyak. Terus ke apa alam itu nanti 10, sing struktur nenggone aras. Bareng dunia mau apa lo? CAP. Bareng takut. Itu kan bukan apa? Ketua Nasdem, sekretaris apa? Bunda. Tentang kau ibu ngira, sebagai rezeki so, Israel. Orang oleh dari Imam berarti kira ulama. Dari Imam Syafi'i titenane anggere wong kok pasti ngomong tentang Allah. Berarti pas ngomong dunia, pelo ajam itu pelo, rapat kira. Jeruk pasti kan ila maka nabi rohi wa fi ma siwa fil warokana ajam. Karena jadi utama ulama menunjukkan pangeran ya saat HP semua. Itu Kanjeng Nabi tak ceritanya. Kanjeng Nabi itu wah jadi Nabi dan sahabat itu ya orang kacau, tapi kacau sahabat juga. Nabi itu sifati pangeran, tapi Nabi kan juga mimbar, ambil banding aja. Itu nak sifati pangeran itu goyang-goyang ini, nanti mimbar itu melo obah. Nabi kan orang Arab kan gede. Sahabat yang Arab udah mimbar. Masyur, zaman dulu nih gue riwayat Ibnu Majah. Hatta kulna asa itu dua Rasulullah. Itu terus nopo. Waktu Nabi nyifati masyur. Nabi nyifati pangeran ini. Sebenarnya istiamat, bumi sih sak mono gede. Ini cara pangeran Aladin spell semua sak menit dong. Wadu'atil ardu aladin, was samawat aladin, wal ma aladin, wal arsha aladin. Betul nyifati bumi sak mono gede nih pangeran. Baru diperkes, Nabi oleh ngepres nanti mimbari bergoyang. Sampai sahabat yang ngarep-ngarep mereka mundur. Artinya Nabi itu nak nerang no pengiran itu asik happy. Bareng kita kok duit, bener duit cuma antum alamu diumuri. Itu orang kiai investasi kakean fase. Bareng keuangannya lapor, ini lebih rugi. Kumul ada rugi. Ini jari-jarian kodok-kodok. Oh, iso. Ya itu ngono. Wah, itu cara Imam Syafi'i diselarai oleh dia. Cara Imam Syafi'i kena apa? Tapi zaman akhir mulai ku rapo. Mana jika kata kiai itu? Mana kalau percaya tenan, bali masuk mengalir, kan boleh mengalir.
Pak Kulo itu orang-orang nak mulang itu asik. Mereka mulang nyifati pengiran, nyifati ilmu-ilmune. Gue kalau menangi wali-wali toh, kalau lagi menangi Pak Hamid Rasulullah. Oh nak nyifati pengiran ya asik. Bareng tak urusan dunia. Yai, saya ini kalau dari partai nanti. Mungkin bareng dunia rapat gitu. Bisa kono-kono. Mana akhirnya terkenal Kiai di Karyo Maraki, partai Oboe Maraki. Kau ngerti orang arah tenanan urusan dunia. Mbak Hamid itu udah disuani untuk. Bentar nih. Maksudnya buke saya. Mau nompat dia semua. Keluar patung. Akhirnya KP mencakup nama beliau berkata. Paling padahal beliau muni saya cara jenengan. Tapi ngomong terus bae. Tapi nak buat takut hukumnya pengiran. Pas. Nanti gampang tes wong alim nanti. Sampai zaman akhir. Just merasa gedeng. Mungkin pengiran desain zaman akhir itu. Jadi sesuai rencana Tuhan. Ini dia sesuai. Tapi banyak parah, mulai jelas. Ini Fatih Allah orang itu fase. Padahal Allah menjadikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nak ganti Allah. Itu apa mau asmaul husna terus ini. Misalnya kau yang ngerasa gitu, itu boleh. Nak Allah di sifat ghafur, ya tenang ya Allah di sifat. Tapi nak kau yang ngerasa tenang, ya kau yang sifat Allah saat itu. Jadi seini. Meskipun kau di uang musuhmu. Kue gede banget dengan musuhmu. Iso wae musuhmu kena sifatnya Allah ghafur. Sehingga kue ra iso gede teman-teman. Iso wae wong sing gede itu untuk sifat ghafure. Kue ra iso sok bener dhewe. Iso wae kue wong sing kena satu jadi kopi Allah. Sehingga hidup itu seimbang. Wah terus gede wong celaka mencet ora bakal selamat itu pengiran kayak wong nganti ngono iku lali nek ana pengiran, nek sadar ana pengiran sing ngatur dunya kok Allah la opo kok nyiri-nyiri wong nganti ngono, wong sing ngatur itu. Iso wae ning swarga rutin lebih dari 70 aku mentuk sito iso. Mergo apa besok selera rutin itu anak ora. Mergo masyhur riwayat Abi Yazid Al-Bustami tahu protes ke pangeran, ya Allah, engkau berjanji umat saya ini masuk surga. Kenapa ketika saya sowan jenengan kok saya tidak mandat umat saya? Jadi sing semengko al-bonus warga kula itu kok ing pawon mangan. Balik lagi Gusti menung warga teng pawon mangan. Aku ngerti wong orientasi ini surga ben mangan penak. Mulane tak kei. Enggak gue aku ngerti kebencian surga ketemu aku mulane kene-kene ya aku umat ben. Tapi tentunya ngono ora kelon-kelon sini diterusno gitu. Cuma Abu Yazid kan wong etis jadi orang berkasih buat. Jadi yo ngono barang. Ane eling-eling iki adi nabi nek sifati Allah sampai kuyang-kuyang. Sampai sing ngarepe mimbare nabi atus ibu rumah ini asakitun buat Rasulillah. Asakitun hadal mimbar apa? Ada kecukupan nyala ngomong sholat, semi sekral. Nabi pun nanti sholat. Ini ku spontan ku maju. Orang sabu kopi, menculot. Wahbah fahisyah batal sholat itu ragu. Nabi ngomong kopi. Sembrono. Aku yang menculot itu perkorone wong bingung. Akhirnya Nabi itu ditakut itu sahabat ya Rasulullah, kenapa engkau sholat tadi melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Nabi ngendikan suwirat li al jannah. Aku pas sholat mau di muka sana be pangeran roh. Sampai aku spontan kepengen ngopi di bono ikon minum inap bono setangkai apa inap anggur kan. Aku sadar jadi ini. Waktu Nabi nak sholat luas. Coba sampai saya ini misalnya dengan sholat. Buatan ini kulon benar benar jadi lama. Bisa pas dong sholat luas. Nabi itu nak wis sumpek kene ngomah ku mlebu. Aisyah sampai takut ya Rasulullah kena apa jenengan mlebu. Aku iki sumpek kok Bilal gak rene. Bareng Bilal kan nopok-nopok riyen kan mboten enten sendiri. Apa ya Rasulullah as-shalat. Bilal itu kan arifna ya Bilal. Aku paringi istirahat ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Kan bersumpah mikir perang, mikir umat, arifna ya Bilal. Aku nang istirahat nang Bilal. Jadi bilang ini dari waktunya semua. Nabi kesusunan sholat. Mereka kepengen nang asik. Bahwa itu masyhur. Sehingga darah ini sholat itu rohatul mukmin, istirahatnya wong mukmin yang pas sholat. Nabi mensifati sholat wa qurratu aini
Bisa. Nah, saya ada uang promosi proto ini ya di duit. Ini serba yang pidato acara maulid kok ngomong duit itu. Tak kok ngomong copet itu pernah duit itu. Caci ini ngerti. Duit penting atau penting? Kiai ilmu ini perlu BCTK. Darah di duit itu. Nah tapi penting tenan, saya orang tahu mau nanggur uang. Kok malah nerang, penting tenan. Mulanya kulon itu termasuk sebagai senang Habib saya, selain beliau Habib dan mensyariatkan sholawat. Beliau itu tak anggap orang yang mau menyikir kalimat-kalimat yang diyakini ulama-ulama sebelum beliau. Misalnya naduman ini, saya itu masih ingat betul itu nadumannya orang-orang tua. Jadi, laula kaya zina talu wujudi matoba aisi wala wujudi wala taronam bufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andai kan tidak ajaran engkau ya Rasulullah, kita ini tidak pernah merasa asik saat sholat. Taronan itu nyanyi, wala taronan tulan orang bakal orang ingsun di sholat yang dalam sholat ingsun, wala ruku lan orang yang dalam ruku ingsun, wala sujud lan orang yang dalam sujud. Andai kan tidak karena ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah asik-asik saat ruku saat. Artinya ciri utama mukmin nak ruku asik, tak sujud itu. Orang kok nak malah di duit asik bareng wae sholat. Waduh, wae toko buka kok ada. Enggak, ciri utama orang baik itu taronum di sholat, taronum di rukuk, taronum. Gue itu malah pulang seneng lagi. Laula kaya zina kalau di matoba aisi wala wujudi wala taronum fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi mau sholat, mulai kalau sholat itu senang makmum, khawatir pulau nak asik sedikit lali makmum. Gak ada imam rukin kan, gak ngarah sulit. Mesti nak ngatek gitu. Ada pulau yang kaget, gak asik sedikit, boleh gak sedikit. Imam pulau tanggung di bus itu loh imam. Ngatek semua ayu. Di daerah Senori itu ada orang ayu. Di situ untuk wajiban imam Jumat. Warang sujud asik, gak ngatek-ngatek. Muridnya sih gak rugen-rugen undut. Mbah, ampun mbah. Terus panitia sepakat dilareni jadi imam. Tapi orang krono kasus, tapi kasus sujud. Lah itu ulama teman-teman. Wah, itu nggak. Uang kalau bisa sungkem-sungkem, seneng. Lali nak imam. Mana cegeman kalau imam ngono. Imam ya rugen barang imam cepet nang terus. Jadi pokoknya mau dan mulanya Nabi ngendikan wa qurratu aini. Terus saya Abu Bakar alim-alimnya saya tinggal suatu buku. Terus dia buku Indonesia saya itu Habib Anis angkatan itu Abi Abdul Fasih termasuk saya Abu Bakar sekat ngomong bisik. Saat ini wonten majlis ini roha. Saya Abu Bakar sekat ngomong kamu iki aku ngitung pulau. Dia Habib Anis zaman Jenom sering senior dan Mbak ya tentu senior. Itu nak darah ini mulai itu roha istirahat. Mulai masuk nanti saat ini terus roha itu maknanya apa? Istirahat itu mau istirahat itu habib alim mandung. Ayo tuh istirahat. Apa mau istirahat tuh bulan mana? Mungkin ulama itu senangnya pas. Gua biasa pas loro pas ngaji mah, bareng ngaji loro. Saya cuma orang lama. Waduh lagi istirahat saya ngaji itu telah mati lama kita jamin botak. Ini saya mau orang kaji nabi wah bersumpah aku malah harap bilang kok hari-hari aku pengen istirahat. Masyur arifna ya Bilal, arifnya kayak istirahat sirona yang kita ya Bilal. Bulan Nabi sekali sholat, kalau di sholat itu tanah wajah berbina-bina sopan. Mereka apa? Sholat. Mana pertama semuanya kabira walhamdulillahi kasih wa subhanallahi bukratan jenengan bersuci mulai esok sampai sore. Mun saat ini pulau madep kan jenengan zat sehingga langit bumi. Wes mau nyifati Allah, apa yang kowe? Gak tahu nyifati Allah. Kata Tuhan pulau. Fadli hajatina ya Allah. Waktu duyunana ya Allah utang-utang. Dari pengira sholat ratenaran lapor utang. Ono kok kondo mandi, ono syukur dongane dora mandi, kok kurang ajar ngono. Tapi pangeran Rahman itu kok dibarno. Mari kalau termasuk salah satu saya itu termasuk orang yang mempopulerkan syair-syair orang sufi. Termasuk semua seneng ini. Laula kaya zina talu.
andekan tampak engkau ya zina tahu mato baisi walau urip kula wis ora ono gunane ora asik blas kok ana asike piye misale kita tanpa kanjeng Nabi tanpa ajarane Nabi wis kok kaya kewan gemenan mangan gemenan baru kaya ajarane Nabi kita asik dengan tasbih asik dengan sholat sedekah ora kelangan ya asik saja mana sampai oleh banget wala taron nam tufi sholat wala ruku'i wala lah saiki wong akeh sholat itu gak taron gak asik sujud ya tolong-tolong innalillahi tapi nak sing taron mau dadekno iman engko dadak murid yang pun mbah pun sholat Jumat ini kalau suwon sangat dia, ini nak nifati nabi, nifati senang, nifati pokoknya nifati ayat-ayat ya Allah. Itu jenenge rojulun arifun billah wa bi'ah ya. Ini al alim billah wa ya. Istausa Allah Taala qalbahu wa ra'iban apa ilmi wa syaraha sadrahu liqabulil. Nak ana wong alim sing ngene iku fahdar mongko wedya sira an khalifa yen to mentang sira ing wong alim sing iki. Waktu janiba lan kowe wedi yen to ngeduwi sira ing hadal alim. Jogeman ken nentang iku jogeman ngeduwi. Lan aja geman tatrukan ninggal sira arjua ing rujuk lan kowe wajib ila nasihati balik ning nasihate wong alim. Kowe maksude nek ana wong alim sing waras niku jogeman mbok bantu. Wong alim waras malah kok masuk nek ngalim ahli ibadah tapi ra ro maslahate dunya. Dunia itu bakal entek, mbok toto kaya apa bakal lah apa mbok pikir Mas. Lah aku tuh coba goblok e. Wong sing usul ning Allah ngerti nek dunia bakal entek. Mbok toto kaya apa awakmu bakal mati, barang bakal entek kok mbok toto mau ben kepengin awet. Mbok niati awet ya tetep sing abadi ku amal lillah, ma indakum yang fati wa ma indallahi. Sing wajib toto ya sujud teng iku mergo ku awet nggo sanggup nganti mati. Pak menoto omah noto apa ora penting-penting mbok toto. Sistem moneter mbok toto ngono iku gede toto wong-wong. Kalau dhewe ki noto ya ora mesti iso. Ora menteri keuangan amen ngomong kok karya apa workshop bulan kula jarang bilang seminar. Ulama diundang seminar. Gus niki keren ya sujud kok anak-anak. Jadi yo janggal. Kadang-kadang kiye kudu sering bilang seminar ini jarang. Kalau biasanya dari undangan 10 teko. Dan takut teko. Gini-gini itu mikir sangat. Ya lu kabeh ulama ngoten, ana undangan 10 teko. Nah teko kabeh sawangane anti dunya. Padahal dunya iki skenario tuh. Ini teko kabeh jadi kedunya. Yes. Parunan ya akhirat songo dunya. Lan akhirat pati ulama ya akhirat papat dunya. Nah kesusulan fadlile Allah jadi sepuro nak ora ya. Alhamdulillah wa minna. Jadi kula nu hormat tenan nggih Habib-habib sing alim nganti darani ngaji iki aja roh. Masyhur sampean takono ulama-ulama. Mursi itu tawono majelis rohak napa. Itu wasi ngajine gendenan. Nah sebetulnya di Jogja ke Bukharinan dulu ya ulama dulu jauh roh. Raja dia kepengen rohani motor gendenan. Nah kok malah sing meruntus ra iso malah repot. Iku buatan iku grup wong. Kalau ini dia menangiri ya zaman saya teng sarang. Jadi gus-gus sing alim-alim itu nak ada di rohak ini mutus gue. Gue sering nonton mas saya kalau kan motor hitam. Saya baca nobar pikir dulu. Gue menangi, gimana gue kepengen terus tradisinya usul-usul. Dia paling gak mau datang ke sini lagu no Habib saya namanya. Paling gak taruh nomor taruh nomor wala taronan kufi sholati wala ruku'i wala sujud. Dan aku raro artinya semelok bunga-bunga sholat. Iya bahwa si Arif. Gue sering nekali Habib saya konser tenggung. Semua ngomong ke konser bagus. Kalau konser kemana itu kurang alim bunga-bunga. Sing alim tak menggayati. Jadi, lalu wis orang alim merenung raiso terus menengai lagi apa? Napa? Ya tapi itu nggak semua manusia, Jadi Habib Hasan Asadili ini, orang soleh menengah etiamu. Kalau dong bunga kayak keasikan. Lah kena nopo. Lah yo masih ada juta nih mani rame kue api rawan rayo rame saiki dari kita. Ajaran Habib Hasan Asadili. Alimu biso atikum kama a'lana ghairukum bima'asi.
Wes kena taat yo sing rame. Wong maksiat wani rame kaya taat kok ora wani. Tapi mungkin riya gak iku dhisik diri saiki kompetisi. Aku rasa ada diri pada unik. Jadi cara beliau alimu gitu atumu to dhisik iku ibadah iku apike ikhfa. Mergo ora saingane maksiat. Saiki maksiate terang-terangan terus taate ikhfa. Kesane ning beda ora ana kok. Mulane Allah yo pengajian yo ono sing nggo rame. Mulane kira oleh gedeng. Lain yang ngeriting mubalik itu oleh kelakuan kok ngono. Tapi yang ngeriting itu gedeng wong biasa. Kalau bisa sering suane mubalik. Tapi suane elek dia. Betul begitu. Ya ampun asli kalau betul betul itu jangan ora karo. Dua jarang kan ngaji. Ki rata-rata kecuali sing wong alim sepuh. Nah iku ana orang mubalik, wong alim sing ngendikan ora kok mubalik. Mubalik profesi no. Nah wong alim kersa pidato jenenge wong alim kersa ngendikan. Nak mubalik jen profesi ning omah ya rada pondok ya rada santri yen profesine yo jago kulo tanggal. Mane harus sekretaris gitu kan. Karena ngalim ora yo di pondok, begino yo mulan. Cuma kadang-kadang kersa ngendi. Tapi tanggalannya rabe. Biasa. Tanggalnya kok orang jadi kadang nganti 2 tahun. Ordernya ide ini. Jadi kayak tuku mobilium. Dari kancang itu ngalim lagi orang ngalim itu dan cacat. Tapi pengiru kersane pengiran kira oleh ya eling-eling dengan agama ini Habib saya ini di mana ulama-ulama itu ulama dulu bayangin orang sholat kok kesusuan. Saya Ali Zainal Abidin tahu sholat itu sebelum tidur sholat itu ngomong bunga-bunga ya saya Zainal Abidin itu bukan krof dari berkelaki asik gitu ya bersolat sampai di rumah kok Sayyidina Umar Sayyidina Abidin itu kena ketimpa apa ini Belanda tapi tenang. Sayyidina Umar parah meneh. Dekne kena panah. Ya panah tenan. Panah ora kaya pancing. Dadi nek ditarik ku loro, mergo jerone kaya pancing ya. Tiap ditarik sampe. Dawuhnya tentang mengawali. Engko tarik aku pas sholat. Bareng dhewe sholat sholat maghrib. Bareng sholat wis masuk. Ditarik ora krasa. Kowe ta. Padha wae sholat. Jadi bergerak besok ngono salat sujud. Sayyidina Ali dibaca ya pas sholat. Mergo salate wong ngono iku musuhe roh. Sayyidina Ali kok salat wis lali wong. Mulane dibacoke ngene pas. Kowe pas salat apa sing baca roh ya. Wong salate wis tetep siaga. Jadi baca kowe pas salat yo rugi. Gak roh ta ora misalnya ke pas salat apa dibaca. Roh. Wong kadang kecewa be imam, wong salat kok eling. Kok ate tanggap ya. Ngene iki ngoten kok makmum yang mboten kecewa tapi Fatihah mboten. Juga Fatihah ora salat besar ini. Jadi musuhe sahabat roh. Nak salat di Sayyidina Ali mesti lali dibaca pas. Dajal saiki, balik saya kita saiki. Pinjem pas sholat sholat juga ambek pelengahan tuh cuma peti itu musuhnya toto-toto dene wis salah wis ora ono wala taron nam tupi sholati wala ruku'i wala malah wae ada arah mangan oh cepet cabar dulu asar meneh sholat itu dianggap Subhanallah, ini bodoh ublit pengeran kayak Rahman, ini gitu-gitu ini bodoh ublit ya mengenai Imam Mustafa ini bahaya, dan tua ini sawai ublit lagi perkembangannya juga semua nah, waktu Fatihah hati-hati kau disalah semua angkat ublit tapi kan udah pengeran latihan tajwid Ala dan takbir semua lisan Malik yaumiddin. Ayo kurang Malik.
Fakir mengkau dia siro antu koli bawa ento milayani siro ngadal alim batu jadi bawa lan ngerti siro ngadal alim bata turkalan ikan siro arus yang muncul ilama sifat dan apa itu jangan sampai berbantah, jangan sampai berdumi lan ojo sampai kamu tidak merujuk nasihat mana nih kon anut nasihat wong sing ta'alama wa alima wa alama wa amilan apa bil semalam nasihat bahwa timala budam niku ma perkara lasul kang ora hasil apa al maksud barang sing dimaksud urus dunya saking pira-pira urusan dunya ilati kecuali kalah. Kala dawuh sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam awaluk manu kawa Luqman Hakim. Dawuh ida kana nalikane ana fal kalamu kalam ana iku mungkin saking perak. Kalau kebaikan kalam setika perak karena mengkono pasuku sumeneng ana iku mendapen sangi mas. Wis ape-ape kalam ku mungkin do. Sukut meneng mendapen sangi mas. Wal makna uti maknane iku ngeten. Idza kana nalikane ana fal kalamu kalam fil khairi ing dalam kaapian kal fiddati iku kaya perak hasanan apane api. Karena mengkono pasuku temenang anis syari sanging keelean juga jadi mas ilhasani dalam mana nego ngomong barang apa itu apa kayak meneng sama barang elek itu cukup diwale ono wong ngomong apa itu terima perak meneng sama elek ya orang itu belum nganti syariat atau ida kanal kalamu fil khairi itu mu'alfid sing sukut iku anis syari bukan la wasaki itu di barang sing menang fil haqi wasaki itu wong sing menang wasaki itu wong sing menang fil haqi dalam barang hak wong ora tau mromosane barang hak menang itu karena tinggi kodin sing ngomong bil badi dan badi mana kamu sebut anak itu mereka mau ngomong mesti elek terus barang apa ya ngomong mulang ngomong nerang fadilah amal mau kalau pangeran menang jadi menang kayak mas itu tafsirannya seperti idza kana al kalamu fil khairi kal fiddati hasanan kana sukutu anis syarri di menang itu ngomong barang apa ngomong barang apa itu api kaya perak kaya api meneng sangka ngomong ora kaya api meneng sangka barang api jadi bandingannya karena sukut anisa lawas lagi itu tadi sing meneng fil haqi dalam hak itu karena tiki kaya dene wong sing nglafatno atau ngomong fil batin dan jadi wong sing meneng sangka barang hak iku kelas dhewe karo wong sing ngomong barang watar kudunya illa malah bijamin watar kudunya lan ninggal dunia minal amti ati sayur barang illa kecuali perkara lagu dagang kang orang sangge bahwa tema lagu dagang hukum perkara la tahsul kang ora hasil wal hajat ila bihi kecuali nomor 3 watar kumukholatotin nasilan ninggal kumpul manusia ilama kecuali perkara lagu kang kena orang bersanding tinggal mukholato kecuali yang pokok-pokok wa tema lagu damin itu ma perkara langsung kang ora hasil apa al-matlub barang kang goleki ila bihi kecuali dan ini Syekh Nawawi mengutip dawuh Abdul Qadir Al-Jilani kalau terang kalau ini termasuk untuk baru kayak Abdul Qadir terus terkenal beliau itu kan Sultanul Aulia itu yang diyakini orang-orang dan kita pun yakin tapi sajanya dia ya ulama besar kalau syukur sangat tulung ada kitab Al-Huliyah itu sing inti sampai teng Abdul Qadir itu diakui oleh ulama-ulama bukan maksus kalau kalian malah jadi Abdul Qadir Jilani itu saking terkenalnya itu memang resikonya ada beberapa kitab semusibah ilahi dianggap karangan beliau padahal tidak di antara yang ditentang oleh banyak ulama termasuk Syekh Romdon Al-Buti itu nisbatkan kitab tafsir tertentu pada beliau
Saya punya kitab tafsir itu, tapi saya yakin itu tidak karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi musibah ini dinisbat itu resiko terkenal. Itu sama dengan Kanjeng Nabi, saking terkenalnya tiap orang punya argumentasi atau punya kepentingan madhab mengutip pola Rasulullah, padahal kadang dipal. Makanya harus hati-hati. Nah, saya alhamdulillah itu punya kitab yang musibah ilahi yang saya teliti dan saya tidak yakin itu kan, tapi saya punya kitab Al-Hunya yang jelas-jelas menurut konsensus ulama termasuk kitab yang diyakini dan benar itu karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan untuk memastikan itu saya melihat komentar ya atau dari pun Habib Zain bin Smith sekarang jadi alimul Madinah. Beliau kalau ngutip Syekh Abdul Qadir yang ngambil kitab dari kitab nomor Hunya. Ini penting kalau terangkan. Jadi resiko ulama, sama ulama-ulama besar itu mesti ada manusibah ilahi. Nah manusibah ilahi ini untuk cantolan ya, orang-orang yang macam-macam. Sehingga untuk memastikan sebuah karangan kita butuh sanad, butuh konfirmasi, butuh kepastian bahwa itu benar-benar karangan dia. Makanya kita ini dalam hal ini ketat. Sampai ada pepatah al ilmu dinun fal guru aman tak guru nadinakum, ilmu ini agama, maka kamu harus melihat dari mana kamu mengambil apa agama itu. Ini ramai tafsir Syekh Abdul Qadir ngantos di seminar atau Mesir atau Indonesia atau begini. Tapi aksar ulama tidak yakin kalau itu nisbatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, menisbatkan itu ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kalau kitab yang dimaksud itu kan dia mau dia perbandingan, tapi kalau betul yakin lah itu karangan. Dan ini yang dikutip Syekh Nawawi termasuk yang dari kitab dunia, kitab-kitab yang nisbatnya jelas dia Syekh Abdul Qadir Jilani. Dawe ngeten, wan nasu te manusa kang kosimu kan bagi sapa nas ila arbati aksamen maring papat pira-pira bagian. Kama dene perkara kala kang dawono kuwi masuk Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani berdasar. Syekh Abdul Qadir bagi manusia itu ada 4. Siji rajulun la lisana lahu wala qaul. Rajulun siji wong lanang la lisana kang ora ana lisan iku mujud lalu kedhi rajul wala qaul lan ora ana ati iku mujud. Cangkeme yo elek atine yo elek. Nak ngomong cangkeme elek atine yo elek. Wa te rajul wal asi wong tukang maksiat. Al-aril ghurbi, al-aril akeh sifat celani. Al-ghurbi terus banget goblok. Tukang maksiat, ngomong elek, atine elek, goblok bisa. Ya akeh wong cangkeme elek, atine elek. Kadang ngono wong saleh cangkeme elek tapi atine. Ini cangkeme elek iki mung dihormati utawa dijengo. Fakar mengko wedya sira antakuna entono sira ku minggu setengah saking wong sing ngene. Wala takum lan ojo jumeneng sira fihim antarane mereka. Fa inaku mongko sak temene wong sing ngene ku mau ahlul adab, iku wong sing paling pantes disiksa. Bahaya ki para pengen pantes. Waro julun lan wong lanang lagu kang tetep ke dirajul lisanun te duwe lisan tapi bila qalbin lan tampuan. Panti ku mongko iso ngomong sapa rajul bil hikmati lan hikmah. Ngomong ilmu ngomong hikmah yo pinter tapi wala ya amalu lan ora iso nglakoni sapa rajul dia lan hikmah. Yaitu ngajak sapa rajul anasa yang manusa ila Allah taala maring Allah taala. Wa rajul yafir bima sapa rajul bisa ngomong. Ngomong itu wong tidak sedekah. Tapi di negara atau sedekah mesti sedekah. Tidak tuh wong itu sedekah maksudnya wong itu sedekah dene di ora tau napa. Sedekah. Fabat mongko ngeduwono sira mung sanging rajul. Di Allah yaqfata supaya ora nyupuk sapa rajul ka isi. Khotofa njupuk sing mendesak utawa mendadak iku khotofa. Nanti iku maknane iku manu alam-alam nyergap musuhe ini jenenge nyamber ya nyamber. Niku lho kan terus tengene ayat nang. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatah qahul tayyib au tahwi bi fi makanin sahih. Dadi wong sirik pengiran nyontok uji api. Wong sirik, mana nih sirik itu percaya be kekuatan liane Allah.
Kalau balik Malaysia karena di sini aku percaya kekuatan di luar Allah. Itu ibaratnya kaya uang ceblok atau barang ceblok ke langit ke dhuwur. Itu kan kleyang-kleyang, berarti kleyang-kleyang tanpa nopo pegang. Wes ngono disamber manuk alap. Barang disamber manuk alap-alap diceblokno di makani sakit ning tempat sing banget jerune atau banget akeh. Kamane wong sirik itu orang yang tanpa pegangan. Kayak kita hidup itu kan di pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wong sirik itu wong sing ibaratnya koyok kleyang-kleyang tanpa nopo. Disebut apa ya istilah pakai nama Barominas sama patah tofurut koyok autah di khusus makani. Fatuh rikoka mongko ngobong ka ing sira pona rumasi apa yahtofat li Allah yahtofat supaya ora nyamber sapa wong ka ing sira biladi bilisani lawan enak lesane wong. Fatuh rikoka mongko ngobong ka ing sira pona rumasi ya apa neraka maksiate wong iki. Bayak tu kalan wayak tula kalan mata ini ka ing sira apa nak mukol basine atine wong. Ngomong enak, tapi nambah turuti kowe dadi mlebu neraka. Ane hati-hati kaya ana wong pidato. Saiki wong Islam kudu sugih. Ora sugih gak dihormati wong. Mana ada ajaran Islam wong kepengin dihormati. Dakwah kudu maca, jam kudu apik, lampu kudu apik, penampilan kudu nak ora ono wong ngandel. Mana ada dakwah supaya dindel. Wong nabi ana sing ora ngandel. Dakwah kudu ngomongnya bener, wong yo ngandel cek ora. Ono nonton penampilan ben wong ngandel cangkem wae elek. Iku nek ora sampe kok dirunat nukul watine bosor. Bener. Lah kowe aja sering kumpul wong iki. Mari kena siksa. Kecuali kowe dhewe bagian sing ngono. Tak kanca ngono ae. Wajib mbok sangoni sejenis. Ane dawe Said Abdul Haddad itu lo jeeling dawe saya itu Abdul Haddad itu gak ada kitab banyak, tapi yang paling sering dikenal dawe ini berdakwah itu fakam mindain ila hawa nafsi. Banyak orang yang sebetulnya mendakwahkan orang lain supaya mencintai dia, tapi dia mempromosikan dirinya seakan-akan yaitu ilah ajak-ajak maring. Misalnya, orang Islam itu di rumah, itu sering anak pengajian, pengundang dia. Padahal, misalnya dia pengajian itu 10 juta, madrasah gedung rubuh ratito, tonggon WC rubuh ratito, atau mau juta tolong, di pengajian semuanya entah 10 nama. Tapi nak pengajian undang dia ini koyo-koyo ngurus agama, enak ngurus madrasah sing ape rubuh, ngurus rapopo ora bisa. Itu berarti dia ngajak neng awake anak dia ngajak neng Allah itu mestinya pengajian murah-murah naik madrasah wes otos itu berarti ngajak ilang ya. Tapi dia juga oleh nuduh wong dosa gitu ya. Tapi kira iso milah-milah goblok terus dia ikut ya biasa wae senengane kok takok terus piye yang jelas itu. Terus maksiat paling gede dari Abdul Haddad yang itu ngomong tenan, mulai sing tau ngiyai sing rondo pidato. Benak rezekimu kok kono terus. Dosa paling gede dari Abdul Haddad. Akbarul kabair adz-dzahira wal batin. Ora apa takdire persis kan. Akbarul kabair adz-dzahira wal batin. Antal tamisa min ashabikat dunya wa hum yaltamisuna min kal akhirah. Gede-gede itu iso cek sing zuhur cek sing batin ku ngene. Wong-wong mbok ulang kowe arep-arep dikai dunya. Padahal mereka ngaji kowe iku golek akhir. Zaman akhir kacau kan. Kok ono santri ku lugu, orientasine ku akhirat. Bareng sering ngaji malah mulai kedua. Mergo kiyaine ngajak.
Jadi antal kami samin ashabika dunya wahum yaltamizuna minkal akhir. Kamu berharap dunianya mereka, padahal mereka mencintai kamu itu berharap kamu tunjukkan urusan apa? Repot. Kalau ngomong suka awam, senang menghafal Quran bentuk barokah. Kowe dhewe yakin barokah itu satu. Kowe ya lucu wong sing kono bodho wae yakin barokah ya. Kowe mau yakin barokah itu untuk elek. Iku jenenge karo satu kali jalan iku akbarul kabair adz-dzahirah wal batinah cara saya tak soal. Ane pokoknya biasa ya, pulau itu biasa. Kalau di hafal Quran bukan semalam juga sampai niati terus. Dia nggak baru dijadi berjalan, nur baru sing sergap neng pondok. Jadi nanti tunggang semaan, anggapnya biasanya terus neng pondok. Saya ini terus neng mewong. Nah tapi nak kue ratau terus bareng tunggang semaan terus berarti terus semerkono sing mudi. Mudah, tak warir saya. Apa ini? Kata kulo nak mana nur salim jika dari batin nur itu sing sergap terus. Jadi nak kapan-kapan tunggang wong mau biasanya terus neng pondok, saya ini terus neng omai. Nah tapi nak kira tahu deres bareng tunggang semaan tenanan berarti deres mergo tunjangan. Kayak gue misalnya jadi kiai, bedino mulang. Suatu saat tunggang pidato neng omai rutin berarti biasa mulang, cuma saya mulang ini. Oke. Bareng ratau mulang, bareng ono pae kok mulang ya berarti krono opa. Paham ya? Utawa kowe ora tau mulang diundang mulang ra gelem berarti ninggal murang ra krono ikhlas. Pancen ra tau. Jadi kaya ora kena dilem padha wae. Jadi makanya hati-hati. Statementnya mubalak itu harus kita kontrol. Meskipun kita hormat dan berwasiat, tapi kadang-kadang di statementnya wong Islam kudu sugih, narasumber gak dihormati. Mana ada ajaran sebuah kepengen dihormati. Nabi pertama jadi nabi ya jangan temenmu. Bang, wong kudu penampilan ini itu dipercaya wong. Pertama percaya wong ya mengane sing jujur. Lha wong nganggo jubah, nganggo opo aneh-aneh. Nah itu repot. Nah nak misalnya nyunatno jubah mergo sunah Rasul. Kowe tau tak perkara kepengin dipercaya wong. Dimas kandung jubah terus. Berarti ra usah ngono. Kowe nek pengen juga ada nabi, ra usah pengen percaya wong wis biasa wae. Percaya wong yang cukup demi hati-hati. Mulai itu mulai Sabtu Qadir nanti ngendikan wa rajulun lahu lisanun bila qalbi fayan tiku hikmah. Nak ngomong hikmah yo fasih tapi wala ya malu. Iya. Yatuna sa ilallah manusa dijak ilallah maring Allah tapi wa huwa yafirru minhu. Wong iku hakikate mlayu sangka. Ini sama orang kita tenang ya, orang kepikiran madrasah baru. Jadi gak mendesak, nanya ngono iki. Serempet kan. Ada cukup gede. Dua sampai gede. Jadi gue si Are senang teman-teman dulu. Ya kita lihat sedengan ada apa? Tapi sing jelas nak jenis ngono iku, nak kowe yakin lho, nek aja nunjuk personal dosa. Tapi nak kowe yakin ana sing jenis ngono, bab admin iki. Kowe kudu ngerti wong iku ben ora kesamber lesane, ben kowe ora kena naru maasi, lan kowe ora kebunuh oleh nak nukol bi. Saiki nomor 3 waro dulu nang lanang lalu kang tetep dadi rajul kalbun de ati. Tapi bila lisanen kan tak iso omong. Di atine apik tapi nak nerangno hukume pangeran bukan. Bahwa kali teman mukminin. Satara gua kang nutupi ing rajul sapa Allah taala an khalqi sing makhluk. Dadi atine wae atine bergumuru cinta ning Allah tapi nak nglaparno kangelan. Kok dene sibuk ambek EPD babas soro. Lan mirsano sapa Allah iman bi nafsi kelawan cacate awak dhewe. Ana wong atine apik, komitmene nang agama apik. Tapi anggere ape ngomong aja apik ku tercekat. Mergo dekne sadar dekne dhewe ora sempurna. Nah, malah aku terus nonton, jangan-jangan kue-kue ramulan mergo sangi apik. Jadi setiap ngomong tercekat mergo eling basarahu yubi napa? Nafs. Nah, kowe ora usah dibasarahu, kowe kok welo-welo bangun. Wana warolan madani sapa wa qalbahu ing atine wong. Wa arrafahu lan merono sapa wa man wa ila mukhalatatin nasi ing bahayane campur manusa. Wa syukmal kalam lan eleo.
Di wong atine apik, tapi ape ngomong tercekat ngrasa awake dhewe jek salah. Lan dene yo pancen roh tenan nak ngomong-ngomong ku rawan kok kena goa kena musik. Lan dene sadar tenan sering ngomong ku mari sukmal kalah. Mulai cara kula mboten ujug. Cara kula dadi ulama, dadi wong alim sak kula wis mulang tenanan pas ngaji, ngomong tenanan pas ngaji. Lan cara kula wong sing seneng kula sering sowan kula niku kliyu. Wong kula nu wis ngomong longgar pas ngaji. Lho bariku disowani meneh kon ngomong apa. Kok wong alim karepe moh sering ngomong kuwatir keples. Dadi ngomongnya pas mulang. Lho bar mulang iki disowani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kula niku padha enake. Mergo wong seneng wong alim pas ngaji berarti dhekne golek ilmu. Tapi nak sowan niku biasanya lapor masalah. Lah sing ono hadis iku masalah katorikon ya utami sufi ilmu. Jadi lunga golek ilmu pas ngaji. Nek nak kowe sowan kiai golek solusi awakmu. Ora kena disolusioni rai-rai ngono ku salah. Mana bener kiai kula niku tangem apa kowe tok aku barang. Ya anak kula nakal, lho anak tok sing nakal kena kiai cangkem elek bar. Nah kena kiai sing tauhid malah gak bareng dilapuri ngene. Lah kok pangeran go lapor-laporan. Aku wis ape tak omongno, akhire ngadepi wong alim ngene. Ngomong ora nandungan. Angel temen kandarane. Saya pikir sing tak roy, misalnya kalau bersyukur nyemak santri kula kan, misalnya tak roy, mungkin jam 09.00 sinau, kebicara-bicara anak kula wis sekolah, kula mulang tafsir tengah ruang setengah rolas sampai jam 3 kan jam setengah saya pulang tentu milik keluarga, ibu juga bela puroko, anak kula temanya lagi ada mulai assalamualaikum warahmatullahi. Padahal saya sudah menganggarkan waktu berapa jam? 2 jam. Sebelum itu saya belajar materinya kurung noto hati. Kalau seringnya sholat hajat noto hati. Ya Allah berikan saya kefasihan untuk menjelaskan ayat-ayat. Jangan sampai saya fasih untuk menjelaskan hadis nafsi. Dari yang kaji nabi ya, tenrian kaji nabi dialami orang sowan ditompo sowan suwe-suwe taman dosowan cerita berita. Sono ayat turun la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amil ghairu nadirina. Itu cuman sowan nabi kecuali ditimbali. Karena nabi sekali di masjid itu milik publik, sekali di dalam milik keluar. Terus ayat bunyi inna dzalikum kana yu'min nabiyya fayastahi. Sering sowan nabi itu melukai hatinya nabi. Cuma nabi yang menghentikan itu berapa? Terus wong kok ngusir. Jadi orang etika sahabat, nak nabi sekali di dalam merawani. Tapi sekali nabi keluar itu milik masyhur nabi agar berjalan cukup kinaran yang teras masjid. Selalu nih sempit takut aku saya bingung. Orang sing takut gitu, orang sing takut itu nabi nya santai. Kalau nabi di masjid berarti milikku. Tapi sekali di dalam itu tidak boleh karena sudah milik keluar. Ibaratnya kue lah kan, misalnya kue lagi seneng di busur, rasa seneng sama tamu, lagi tukaran sama seneng. Saya pas tukaran, assalamualaikum. Kok terus nongol. Tukaran itu aku pengen tamu jeda. Tukaran tiket, no? Kemudian lagi kurang belajar, sana assalamualaikum, ngurusin tamu. Kurang dikonco, ini kisah nyata. Dikonco pakai akhlak apik, menarik, tapi rakramat. Itu latihan omah-omah atau memang pertama-tama itu bujuni semua. Barang sekian bulan ternyata kere tamu udah ragu rezeki. Bujuni berikir, lalu sopo menang, ngono-ngono bungkus. Ternyata bujuku ditanya tamu sungguh rezeki. Aku udah kapoknya itu, jadi bosolan. Jadi bosolan sudah. Hanya dasar anak kiai itu kiai, baru musuh ya. Ini pakai kabel tanya, tamu kok jual absen. Pasti ojo diri di singgul rezeki biasa gitu. Itu kiai tenang. Macam dasar anak kiai itu kiai. Dia sering tertekan. Contohkan loh, saya, nang kelas saya, kau coba kelas kelas saya. Kue ngawur kok keramat, ngawur kok orang keramat sih saya bisnis ya. Barang soal bangun, menjadi keluarga.
dijajai sholawat masih siar angel paten sholawat yang kan falakotil anwar wartakotil hako engel suami sabikun wala lahir itu lapatnya kan kan negara ya itu nih negara anak-anak ini soal kita ijazai nah udah gitu tapi kita tuh waktu sih bahkan bangun yang anak dia rawan ini ijazah bangun terkenal nggak anak dia dia ijazah bangun kalau mau kita dengar tamu-tamu kan cuma runtuh akhirnya bapak udah kali ngomong awam di ijazah wah udah lu ada anak kiai di sini kan mau coba kalau di konco anak kiai di sini bodoh beli di ijazah bangun kan mau malah tak kertas putih kabel barang tamu itu mulai dari bangun ben kabel mana dia yang semua kita mana bangun masuk rana lagi wani ijazah gambar yakin semua kita tapi mau kena diakali mau kena apa tadi kalau orang itu kiai kali baru kami kenal kau barang nah kiai takok lah kita apa mending kok ini kita takok nah sing takok wong kudu anggar anu kiai ora takok kata ya mulai bocah cilik-cilik sing dipinter ana sapa kok bocah cilik kok sanggulu sing ngongkon nyangoni batere kan nah aku pengalaman iku cara kayak ngakali aku nek cilik ngono sing ngongkon sapa aku pengalaman nah bocah ra ngaku kita gawe duit sanggure sing ngongkon kebongkar to nyai wis suwi pengalaman oh. Nah, semenjak itu naik tiga wong rawani sowan nabi diwali ditinggali sampai ana ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi bisa ini anggur wong desa kangen nabi terus sowan kaya wae kowe lula nabi sariawan-awan wis sowan. Ya Rasulullah ya Muhammad. Apa terus juga engko kekasih diganggu innal ladzina yunaduna min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wae ke istirahat wong ra akal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khair. Mesti ini mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes Nabi medal ning teras iki biasa aja bukan sahabat betapa. Kadang Nabi ora ono sing takok lah ya penting. Masyhur. Sahabat-sahabat sing rondo beling-beling dhisik. Iku Nabi seneng mau masjid do rumono. Ora ono anak-anak iku bisa rondo lonte beling liwat wae. Sahabat yang rondo beling-beling dhisik kok ora mantan mantan Nabi mengguyur. Iku masyhur gitu. Kaya ana sahabat yang mantan beling yo di sini wong akeh, mantan kafir akeh mau mantan. Anakku wayu. Bisa misalnya cocokane wet sopo, coba rukin untuk elek gitu. Tapi itu sahabat anak cek laris. Iya. Sahabat itu tukang iktikaf tapi mana? Sering ketemu anak. Ning Arab pun ana ngono ana genderan. Anda nanti ning ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasut dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu jadi kasut itu ya kadang penting asal baik loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten itu Nabi bahasakan ya hasad Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten ulama yang ganti itu namanya ghobtoh wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh ya hasad udah ada usah ditakwil pokoknya gitu kalau sama nggak percaya nggak apa-apa gitu aja kok repot karena sama nggak percaya kemungkinannya dua satu nggak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor kita nggak ada perlu saling mengikuti ngapain hasud biasa aja akhirnya Sayyidina Ali kasut pas Umar bangun setelah mati kan bangun setelah meninggal bangun
Mungkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali, kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Mungkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya Ahabbal Khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Mungkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Mau itu nanti kalau dicatat oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya itu siapa? Masalah ya. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Mikir, waduh repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Yang Mungkar Nakir konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya, sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir, jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Jadi kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terjadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia aku pengen wayo, langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong ya mas sampai ingin apa saja tak dukung. Sampai bilang pengen gue itu wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewi, terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita kalau orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti nggak dialami para ambiya, para ya karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains terutama di ilmu medis itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan.
Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sahih. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja itu masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang bersanad. Saya ini kalah sama beliau tuh berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbak. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arahnya Anatul Qalibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi butuh. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti saya mbahnya, wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebetulnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat. Wah, tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sama nggak usah protes bro. Yang jadi wali kok cucunya. Betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawannya masih. Hawannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku bebas. Cocokan. Nah, kenapa saya akhir-akhirnya gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Boyau naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu, karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal, dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto, itu nggak ada sanatnya, nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Pak Hamid.
karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap call di Lasem itu rawuh dan saya derek nembah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana, ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita, kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman, apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa mas. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimaafkan. Karena mesti sange wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh daganinya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuh. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah sabu bifathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibah. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak masuk bulan-bulan. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim-alama. Ya tepat-tepatan nasib. Karena memang ya safah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzun Aliyah dan Ustaz. Sama tak ajari latihan safah, memang angel. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu udah gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau upload. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar akan kenal apa mainnya. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kalau ini mau buruh ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tazkiyul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu nih, innama alzomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai Sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkitnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Ya, saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrul Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrul, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi.
Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada tuh. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sesuai ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah. Pinter mana sampai nama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok. Makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok reso tafsir itu wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, dari angel itu pintar, berarti wong bodoh pintar ya sudah. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah kalau jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu yang alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi orang paham, orang jalan akal ya. Mari Gus Bae orang cepet mulane gak paham. Orang kok nyalano teke sing lele tuh. Maksud kan Masya Allah, naudzubillah dengan sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi tuh. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke kayak mau misalnya mau mari mikir aja jelas, padahal misalnya jelas orang mesti paham bodoh. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad innama azzamu Allah, sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah sebenarnya ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini. Kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekohnya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau donga langsung serpan. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Mbak sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh itu Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susah. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, gak istri sampai. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga ria dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utamanya, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu yang manusia, PD-nya itu apa?
inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau pede itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu, tolong pedenya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang tuh, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firja. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili pelosok. Tapi tahu-tahu kalah kuat terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim, kan susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana. Oh yang mau masuk. Boleh sampean kuaduan, aduan balik raroh tuh, wah repot. Berat jadi orang alim. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Kenapa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Dia tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu, apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Ikut rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak, makanya sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60, kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak karena hiburannya hanya itu. Uang Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa tuh? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil.